Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator sebagai pemateri pertama. Di sebelah saya ada Sucitra Devi sebagai pemateri kedua dan terakhir ada Prinsipal kita sebagai pemateri ketiga. Ini kami akan memaparkan hasil dari jurnal kami yang berjudul Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merujuk kepada penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak diterima bekerja tetapi belum bekerja. Jadi, pengangguran merupakan sekelompok orang yang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran yang terjadi di Kota Banda Aceh, Kota Lok dan Kota Melabuh mengalami pasang surut dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pengangguran 7 tahun terakhir di Kota Banda Aceh paling tinggi sebesar 12,0%. Dampak negatif dari pengangguran adalah pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan dan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Tidak ada sesuatu berharga datang dengan mudah. Kerja terus-menerus dan kerja keras adalah satu-satunya cara untuk mencapai hasil yang bisa bertahan lama. Sekian materi pertama dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya tentang inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang jasa tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan sebagai besar dari harga barang-barang lain. Inflasi merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian setiap negara, merupakan suatu fenomena moneter yang selalu mengalami negara karena kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi. Sering terjadi pisau permata dua yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat. Di antaranya keseimbangan eksternal dan tingkat bunga. Terjadinya guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik yang berakhir dengan peningkatan inflasi pada perekonomian. Di Kota Banda Aceh, Kota Lok dan Kota Melabuh mengalami pasang surut dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Inflasi 7 tahun terakhir di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh terjadi inflasi paling tinggi sebesar 4,86% di tahun 2017 dan paling rendah sebesar 1,27% di tahun 2015. Inflasi di Kota Lok paling tinggi sebesar 5,60% di tahun 2016 dan paling rendah sebesar 1,20% di tahun 2019. Inflasi di Kota Melabuh paling tinggi sebesar 4,76% di tahun 2017 dan paling rendah sebesar 0,15% di tahun 2021. Baik, sekian materi dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, Kota Lok Sumawe, dan Kota Melabu mengalami pasang surut dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi 7 tahun terakhir di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi sebesar 5,93% di tahun 2016 dan paling rendah sebesar 3,29% di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Sumawe paling tinggi sebesar 3,98% di tahun 2019 dan paling rendah sebesar 1,45% di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Kota Melabu paling tinggi sebesar 13,23% di tahun 2017 dan paling rendah sebesar 1,88% di tahun 2020. Meski Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, namun dari ketiga kota tersebut, Kota Melabu lebih tinggi pertumbuhan ekonominya dibanding dengan Kota Banda Aceh dan Lok Sumawe. Metode penelitian kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai hal apa saja yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini menganalisis keterangan mengenai pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, Kota Lok Sumawe, dan Kota Melabu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantaran atau dihasilkan oleh pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Lebih dahulu kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum